Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan suatu kisah perempuan-perempuan mulia yang luar biasa. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Cinta dan pengorbanan tiada batas. Di masa jahiliyah, sebelum mengenal Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang pedagang yang kaya raya dan berkecukupan. Khadijah merupakan pedagang yang sangat kaya raya dan lebih banyak bekerja sama dengan seorang pria karena pria adalah yang mampu untuk menjalankan perjalanan berdagang ke Syam. Dan Khadijah pun selalu membagi hasil dagangannya bersama para mitra kerjanya. Suatu hari Khadijah mempunyai banyak dagangan, punya stok dagangan. Maka Khadijah membutuhkan mitra usaha lagi, itu seorang pria yang dapat dipercaya dan berakhlak mulia. Maka Khadijah memintakan Maisarah untuk mencarikan seorang pria yang dapat bekerja sama dan menjalankan amanahnya dan berkesepakatan untuk menjalankan mitra usaha. Lalu Maisarah mencari seorang laki-laki yang jujur dan berakhlak mulia. Maisarah mendengar akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW dan tak diragukan kembali bahwa Nabi Muhammad adalah laki-laki yang dapat dipercaya dan dapat diajak bekerja sama untuk berdagang. Singkat cerita, Nabi Muhammad dan Khadijah melakukan mitra usaha dan benar bahwa Nabi Muhammad adalah sosok laki-laki yang dapat dipercaya dan akhlaknya pun begitu mulia. Singkat cerita, meski sebenarnya Khadijah telah menutup hatinya dengan rapat-rapat, tetapi dengan akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW, maka hatinya pun luluh dan dapat membuka hatinya kembali. Karena Khadijah bisa dapat membuktikan itu bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang baik dan berakhlak mulia. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, dua orang yang begitu mulia. Rumah tangga keduanya berlangsung selama 25 tahun. Pernikahan mereka dimulai saat Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Kedua pasangan mulia tersebut bersama hingga Khadijah binti Khuwailid wafat pada umur 65 tahun dan dikaruniai oleh beberapa putra dan putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan si bungsu Fatimah adalah buah dari pernikahan dari keduanya. Setelah memeluk Islam, Khadijah mengorbankan kehidupannya dari yang tentram, penuh ketenangan, berubah menjadi kehidupan yang penuh gangguan dan ketegangan. Kehidupan jihad, dakwah, dan pengepungan Khadijah jalankan bersama Nabi Muhammad. Tetapi dalam keadaan tersebut, Khadijah semakin bertambah cintanya dan bertambah juga kecintaannya terhadap agama Islam. Ia senantiasa mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan dakwahnya sesuai dengan tujuan yang telah Allah perintahkan. Ketika orang-orang Quraisy mengusir, memboikot, dan mengasingkan Bani Hashim, Khadijah binti Khuwailid mengikuti Nabi Muhammad SAW ke pinggiran Mekah. Walaupun sebenarnya Khadijah binti Khuwailid adalah golongan dari Bani Hashim, tetapi
Tetapi beliau Khadijah binti Khuwailid mengikuti Nabi Muhammad kemanapun beliau pergi. Nah, setelah itu hal-hal inilah yang membuatkan Nabi Muhammad SAW begitu memujinya dan begitu mengenang sosok Khadijah binti Khuwailid. Beliau SAW bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, yaitu Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah binti Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Setelah Khadijah meninggal dunia, beliau masih senantiasa mengenang kebaikan-kebaikan dari Khadijah binti Khuwailid. Bahkan istri-istri beliau termasuk Aisyah sangat cemburu dengan kebaikan-kebaikan yang terus diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Aisyah ini adalah yang masih sangat muda dan masa sangat cemburu, meskipun setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi Muhammad tentang kelebihan Khadijah binti Khuwailid. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anhu juga, dia bercerita, pada suatu hari Halah binti Khuwailid Halah binti Khuwailid, saudari dari Khadijah binti Khuwailid, minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memasuki rumah. Maka beliau menjadi teringat dengan sosok Khadijah binti Khuwailid dengan beliau mengatakan, "Allahumma Halah binti Khuwailid." Dari situ kata Aisyah, timbul kecemburuanku, sehingga aku berkata, "Kenapa engkau selalu ingat kepada wanita tua itu yang sudah mati, jompo, dan sudah tua, sedangkan engkau telah mendapatkan yang lebih baik darinya, yaitu aku, Aisyah, yang lebih baik." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah belum pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dirinya telah beriman padaku tatkala manusia mengingkariku. Dia mempercayaiku ketika orang lain mendustakanku. Dirinya telah mengorbankan seluruh hartanya manakala orang lain mencegahnya. Dan dengannya Allah memberiku rezeki anak tatkala hal itu tidak diberikan kepada istri-istriku yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Nah, demikianlah betapa Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, menjadi pasangan atau partner yang mendampingi dakwah Rasulullah SAW untuk menjalankan tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa menjadi partner dakwah bagi pasangan-pasangan masing-masing kita, sehingga Allah akan menempatkan kita di surganya bersama Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang bersabar, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah mereka akan mengatakan atau mengucapkan, "Sungguh kita semua ini adalah milik Allah dan sungguh kepadanya lah kita kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Demikianlah, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidaksesuaian yang merasa tidak nyaman bagi audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.